yang selanjutnya datangnya dari Lilis dari Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Salam. Saya dengar ceramah Buya kalau ruh itu bisa mendengarkan kita berbincang-bincang. Itu tuh ketika ruh tepat di atas kuburannya, atau ketika di rumah juga mendengar. Soalnya kalau ternyata di rumah juga ruh-ruh itu bisa mendengar, saya akan amalkan membaca surat Yasin di rumah untuk menghibur atau mendoakan kakek nenek yang telah lama meninggal dunia. Karena kalau harus ke kuburannya lumayan jauh, Buya. Terima kasih, mohon penjelasannya. Bismillah. Masalah orang meninggal mendengar orang yang hidup ini hampir disepakati. Memang ada perbedaan. Sebagian mengatakan tidak mendengar. Tapi Nabi pernah menyeru waktu selesai perang Badar, dipanggil ya Aba Jahal, ya Aba Syaibah binti Utbah dan seterusnya. Orang-orang dipanggil Rasulullah. Sampai Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mereka tidak mendengar. Mereka sudah mati, masa mendengar? Sampai Nabi menjawab, engkau tidak lebih mendengar dari mereka. Artinya mereka mendengar. Kemudian juga kita disunnahkan kalau ziarah kubur mengucapkan apa? Assalamualaikum. Nah, berarti ini mengisyaratkan bahwasanya mereka mendengar. Mereka mendengar salam kita. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha wa lakumul afiyata. Nas'alullah lana wa lakumul afiyata. Hadis sahih. Baik, masalah mendengarnya orang meninggal dunia adalah sudah jelas. Tidak usah bertanya lagi, tidak usah ragu lagi. Orang meninggal dunia mendengar omongan. Bahkan dalam hadis juga waktu ada orang mengkubur, dia akan mendengar terompah kaki berjalannya. Di saat meninggalkannya, dia mendengar semuanya. Kemudian yang kedua, tempatnya alam barzah itu bukan di kubur itu. Kubur itu menyimpan jasadnya seorang manusia. Alam barzah ini sampai digambarkan dia sudah alam. Jadi alam itu ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat nanti. Ada alam rahim dengan alam dunia itu beda. Gedean mana? Gede alam dunia. Jadi alam rahim dengan alam dunia, gede alam dunia. Apakah setelah itu ada orang pengen masuk lagi ke rahim? Enggak ada. Alam barzah itu dengan alam dunia sampai dikatakan seperti perbandingannya seperti alam rahim dengan alam dunia. Gede alam barzah, Anda tahu. Seperti apa dan di mana tempatnya? Anda mati baru tahu nanti. Nah, kemudian setelah itu ada alam akhirat, surga dan neraka. Wah, yang luasnya sudah. Nah, jadi alam barzah itu beda dengan alam dunia. Undang-undangnya pun beda. Sampai Imam Malik mengatakan mereka itu punya roh mutlak, tidak terikat dengan materi. Artinya bisa melihat dengan cara undang-undang di alam barzah, bisa melihat Amerika, Jepang dan sebagainya dalam waktu saat. Cuman cara pandangnya bukan cara pandang syahwat. Sampai suatu kita ada yang bertanya, jadi kalau orang tua kita melihat kita, malu dong saya berhubungan suami istri. Sampai pertanyaan, masuk akal pertanyaannya. Sekarang dipikir dia melihat kita dengan undang-undang dunia. Undang-undangnya bukan ilmu dunia, undang-undangnya adalah undang-undang alam barzah. Yaitu apa? Amal baik dan buruk. Kalau melihat anaknya, seorang anak perempuannya melayani suaminya, hubungan suami istri, bagi seorang ibu adalah jadi amal baik, bukan hubungannya. Karena tidak ada syahwat lagi di situ, bukan urusan syahwat. Nah, jadi mendengar dan melihat. Baik, Anda tidak usah ke kubur pun doa sampai. Tidak harus pergi ke kubur. Adapun pergi ke kubur ini babnya beda. Masalah ziarah kubur yang diajarkan Nabi. Bukan masalahnya adalah masalah doa. Kalau doa Anda di mana saja berdoa. Doakan dia. Doakan beliau-beliau yang telah meninggal dunia dimanapun Anda berada. Kemudian, adapun masalah ziarah kubur ini banyak faedahnya. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, kata Nabi. Ala fazuruha, sekarang dianjurkan Nabi. Ziarahlah kubur kalian, fa innaha tudzakirukumul mauta tudzakirukumul akhirata. Karena ziarah kubur mengingatkan engkau akan akhirat. Jadi kalau kita ziarah kubur siapa saja untuk mengingatkan akhirat. Bahwasanya kita pun bakal mati. Semakin hari kita semakin dekat dengan ini liang. Agar kita sadar untuk semakin giat dalam beribadah, memanfaatkan waktu yang tersisa, memanfaatkan hembusan nafas yang masih ada, menjauhi kemaksiatan. Kemudian setelah itu apa? Mendoakan juga. Mendoakan di tempat yang jauh nyampe, dekat juga nyampe. Jangan sampai ziarah kubur hanya ngelihat tok, tidak berdoa. Keterlaluan benar Anda itu. Mendoa sekali. Maka doa di atas kubur sah. Membaca Al-Quran di atas kubur sah. Bukan di atas, saya masih di kubur sah.
Baca Quran di kamar sah, baca Quran di sawah sah, baca Quran di mana saja sah. Jangan sampai dirubah. Baca Al-Quran di kubur jadi haram, nggak ada aturan begitu. Saya ziarah kakek saya ingin membaca, saya ingin mengambil ibrah, padahal saya juga bakal mati seperti kakek. Cukup sampai di situ saja. Kok pelit banget kamu, nggak pernah doain? Ya doa dong. Allah firlahu warhamhu wa'afi. Cukup dengan doa. Ada sebab-sebab dikabul doa. Apa itu? Dengan amal soleh, baca Quran, baca ini dan sebagainya, agar doa dikabul. Belum lagi masalah ihda'u thawab yang ulama kebanyakan mengatakan nyampe. Pahat baca amal baik sebaik-baik banyak-banyaknya, lalu Anda hadiahkan. Bagi yang mengatakan tidak sampai, itu urusan Anda. Saya kirim kepada Anda, insya Allah, jangan khawatir. Yang nggak percaya tetap saya kirimin nanti. Jadi permasalahannya adalah ini beda masalah ziarah kubur. Jadi kalau Anda dalam mendoakan, biarpun Anda tidak bisa ziarah, jangan lupa doa. Ziarah Anda dengan batin Anda, ziarah kubur. Itu adalah memang sunnah. Nggak ada yang mengingkari masalah ziarah kubur ini. Ziarah kubur adalah sunnah. Ziarah kubur asal manusia saja sunnah. Bagaimana jika itu ziarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada akhir zaman yang mulai dirubah. Ziarah kubur Nabi jadi bid'ah. Aneh sekali. Ziarah orang tua kita sunnah, ziarah kubur Nabi jadi bid'ah. Baik, semoga Allah menjaga iman kita, mengampuni kita, dan berikan keselamatan husnul khatimah, melapangkan kubur kita, alam barzah yang lapang ya, kemudian sampai di padang mahsyar.